Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa ya, Palembang sekarang kembali ke zona merah loh. Itu artinya kalian harus tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan menghindari kerumunan. Oke, baiklah anak-anak, marilah kita buka pelajaran dengan bersama melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu mau tanya, terakhir pekan kemarin kita belajar tema berapa sih? Ada yang ingat? Oke, betul sekali, kita belajar tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Artinya sekarang kita udah masuk ke tema 3 nih. Tema 3 kita masuk kepada makanan sehat. Hari ini kita belajar di subtema 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak adalah yang pertama, supaya kalian mampu mengidentifikasi kata kunci yang terdapat pada iklan di media cetak. Dan tujuan pembelajaran yang kedua adalah kalian mampu menjelaskan organ pencernaan yang ada di hewan sapi. Oke, coba kalian lihat gambar yang ada di samping ini. Gambar apa yuk? Poster. Oke, yang tepat itu adalah gambar sebuah iklan dari media cetak, ya, iklan yang ada di media cetak. Nah, dengan gambar inilah nih nanti kita akan identifikasi kata kunci apa sih yang ada di dalam iklan ini, ya. Kita akan identifikasi dengan mengemukakan pertanyaan dan akan kita jawab nantinya. Tetapi sebelumnya kalian harus tahu dulu dong apa itu iklan, ya enggak? Jenisnya, ciri-cirinya, dan juga unsurnya. Sering dong nonton iklan, ya enggak? Oke, nah apa sih iklan itu? Ada yang tahu? Ada yang mau mencoba menjawab? Gak ada nih. Oke, iklan adalah pesan yang berisi informasi tentang suatu barang. Bukan barang aja loh, bisa berupa jasa, bisa berupa kegiatan, ya, atau aktivitas yang dilakukan seperti itu, ya. Jadi itu yang namanya iklan. Nah, iklan menurut medianya terbagi menjadi 2. Iklan apa aja sih? Yang pertama ada iklan media cetak, ya. Tuh. Yang kedua iklan media elektronik. Apa itu iklan media cetak? Iklan media cetak adalah iklan yang kita jumpai di koran, ada di majalah, ya, lalu ada di surat kabar, ada di pinggir jalan juga ada tuh, ya, kadang spanduk berisi iklan, ya, itu namanya iklan media cetak. Nah, sedangkan media elektronik itu sering kita lihat di televisi, ada di radio, ya enggak, bisa juga kamu lihat di handphone kamu, ya, ada di handphone dan ada di situs-situs internet. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri iklan. Ciri-ciri iklan ada 4. Yang pertama, kalau kamu ingin membuat iklan nih, ya, yang pertama kalian harus menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Enggak boleh panjang-panjang, ya. Yang kedua, bahasa yang kalian gunakan itu harus menarik dan mudah dipahami, ya. Yang ketiga, kalian harus menggunakan jenis huruf atau gambar yang menarik. Dan yang terakhir daripada ciri-ciri iklan adalah kamu harus menggunakan kalimat persuasif. Apa itu kalimat persuasif? Kalimat persuasif adalah kalimat yang mengajak kita untuk membeli produk atau menggunakan jasa, atau kalimat yang isinya itu bisa mempengaruhi kita. Jadi itu ya yang namanya kalimat persuasif.
Oke, sekarang ibu masuk kepada unsur-unsur daripada iklan. Ada 5. Di dalam sebuah iklan pasti dong ada yang namanya nama produknya harus ada. Terus yang kedua itu ada gambarnya harus menarik. Yang ketiga terdapat kalimat atau slogan dalam iklan itu. Yang keempat ada harga produknya ya. Dan yang terakhir itu biasanya ada kontak tempat atau yang bisa kalian hubungi nih untuk mendapatkan produk ini. Dan sekarang kita kembali ke gambar yang ada di samping ya. Ini adalah gambar dari iklan ya. Iklan tentang apa nih? Ayo, ada yang tahu? Sayur. Oke, tepat sekali ya dong, karena di dalamnya ada sayurnya ya. Pasti tentang sayur ya. Nah, sayurnya yang berwarna apa nih? Berwarna hijau ya. Jadi kita akan identifikasi isi yang ada di iklan di samping ini dengan mengumpulkan pertanyaan. Oke? Ibu tampilkan tabel pertanyaannya. Di sini ibu sudah menyiapkan 4 pertanyaan dan 4 jawaban. Coba kita baca sama-sama. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan tempat diumumkannya, apakah ini jenis iklannya termasuk jenis apa? Betul sekali, media cetak ya. Lalu yang kedua, apa sih yang ditawarkan oleh iklan ini? Yang ditawarkannya adalah makanan yang berjenis sayuran berwarna hijau. Tepat sekali. Pertanyaan yang ketiga, berdasarkan informasi dalam iklan yang udah kita baca tadi ya, tujuan iklan ini sebenarnya apa? Ayo. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengajak kita semua ya bersama-sama mengkonsumsi sayuran yang berwarna hijau. Dan pertanyaan yang terakhir, apa saja sih keuntungan yang kita dapat dari iklan ini? Ayo, apa? Iya, ya, dengan mengkonsumsi sayur yang berwarna hijau, kita bisa menurunkan kolesterol, membuat jantung kita semakin sehat ya. Ya enggak? Jadi kita harus mengkonsumsi sayuran yang berwarna hijau. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Ya. Jadi untuk mengetahui kata kunci daripada sebuah iklan, kita harus mengidentifikasinya dengan pertanyaan dulu supaya kita paham, ya. Kalau paham, ibu mau tanya. Jadi kesimpulannya apa nih? Kata kunci dari iklan yang tadi apa? Ayo coba. Devi? Gimana Devi? Oke, tepat sekali. Jadi menurut Devi, kata kuncinya adalah penyakit dapat dihindari jika kita makan sayuran yang berwarna hijau setiap hari. Benar sekali, Devi dapat bintang ya dari ibu ya. Tepuk tangan dong semuanya untuk Devi. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak selanjutnya silakan semuanya berdiri. Oke. Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Oke, udah? Ibu hitung ya. 3, 2, 1. Oke. Jangan lupa kalian menyiapkan catatan kecilnya. Karena apa? Karena ibu akan meminta kalian untuk membaca teks bacaan yang ada di buku digital kita di halaman 9. Silakan semua buka iPad-nya. Buku digitalnya silakan dibuka halaman 9. Oke, di situ ada teks bacaan organ pencernaan tentang sapi, hewan sapi. Silakan dibaca, ibu beri waktu 5 menit. Oke, cukup 5 menit. Nah, udah ada ya kata-kata asingnya yang gak kalian pahami maknanya. Oke, coba ibu mau tanya sama Adit. Dit, kata sulit apa yang Adit catat? Oke, kata sulitnya ada 2 ya. Ada rumen dan retikulum. Oke, bagaimana dengan Alisa? Oke, Alisa mencatat omasum dan obamasum. Nah, kalau begitu kita lihat gambar yang ada di samping. Tadam! Ini adalah hewan sapi. Nah, siapa yang sering makan daging hewan sapi? Ayo, angkat tangan. Jadi ini adalah hewan sapi. Sudah ada keterangannya, nama-nama organ pencernaannya. Sekarang tadi temannya tadi masih bingung, ibu apa itu rumen, apa itu retikulum, ya apa itu omasum dan obamasum, ya. Oke, jadi kalian silakan lihat ya di samping ini
Rumen itu adalah perut besar di mana terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba ya atau bakteri. Lalu yang namanya retikulum itu sering disebut juga dengan perut jala, di mana di dalam retikulum ini terjadi proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Lalu bagaimana dengan omasum? Apa itu omasum? Omasum adalah perut kitab di mana dapat mencerna dengan bantuan enzim pencernaan yang akhirnya nanti akan dibawa ke obamasum. Apa itu obamasum? Obamasum itu sering kita sebut dengan lambung ya. Oke. Nah, bagaimana anak-anak? Mengerti ya makna dari kata-kata asing tadi? Sekarang, kalau sudah, Ibu ingin dengan kelompok yang tadi kalian membuat poster dari hewan sapi dengan sistem pencernaannya dan nama-namanya. Oke, silahkan kalian buat. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah udah selesai? Oh, belum ya? Oke, gak apa-apa kok. Jadi, bagi yang belum selesai, kita akan lanjutkan pada pertemuan pekan depan ya. Jadi kita akan lanjutkan di pertemuan pekan depan. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu akhiri pelajaran kita? Silakan raise your hand. Gak ada? Alhamdulillah, berarti ngerti semua ya. 2 thumbs up. Bagus semuanya. Oke, baiklah, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan kesimpulan dulu. Ada yang ingin mencoba memberikan kesimpulan? Ayo, Mariam, bagaimana Mariam? Silakan. Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Oke, thank you Mariam. Jadi anak-anak hari ini kita sudah belajar tentang iklan, mengidentifikasi kata kunci dalam iklan media cetak. Lalu kemudian kalian juga sudah belajar bagaimana sistem pencernaan yang ada pada sapi. Ibu berharap dengan apa yang Ibu jelaskan, dengan apa yang kalian dapatkan, kalian bisa memahaminya dengan baik. Jangan lupa belajar di rumah ya. Oke, tidak ada lagi yang ditanyakan? Cukup. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan bersama melafalkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai ketemu pekan depan ya. Dah.